Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gembira, sudah gembira? Sudah senang belum? Udah gembira belum? Hatinya bunga enggak? Kalau hatinya udah senang, kita tutup sama doa, boleh? Salam ta'zim, salam hormat terkhusus kepada akhinal mahbub, akhinal barakah, al-habib al-mahbub, al-habib Bidin Assegaf yang punya Az-Zahir, Presiden Zahir Mania. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan hari ini kita memandang beliau, mendengar suara keindahan beliau yang membuat nambahkan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebab malam ini ya Allah, saksikanlah darah daging Rasulullah yang telah membimbing kami untuk menambahkan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus para alim ulama, para kiai, orang tua saya Haji Wendis, Mas Hendra, alhamdulillah semua guru-guru kita ketemu lagi. Mudah-mudahan jamaah Cabawan enggak bosan ketemu Rifki di dalam tempat yang majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang akan menurunkan rahmat, menurunkan hidayah, sehingga kita pantas untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama, limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai, membimbing kita, memberikan kemanfaat di dalam umur kita, membimbing kita di dalam setiap hembusan nafas kita, untuk duduknya kita di dalam majlis mulia yang insya Allah tidak Allah matikan kita dikeluarkan dari dunia kecuali Allah berikan kemuliaan kepada kita sehingga kita duduk bersama manusia yang mulia yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus, terkhusus tadi Ustadz Hani alhamdulillah udah banyak ngasih ilmu buat kita. Jujur kalau tadi Habib Bidin 70% bisa simak isi tausiah beliau. Jujur kalau Rifki translate tadi. Ini juga Habib Bidin, Allahumma sholli Muhammad, ganteng banget ya. Kalau ibu bapak mas ngelihat dari depan, jujur bening nggak? Gimana gua yang di sampingnya coba? Begitu mengelihat muka dari samping kayak lilin bu, tahu lilin? Makin digosok makin mengkilap. Beliau kalau boleh dibilang tadi Habib begitu Rifki datang semuanya berpaling. Siapa bilang? Love is blind Habib. Cinta itu buta Habib. Jujur, semua duduk datang ke sini semua yang pertama karena Allah yang menginginkan, karena cintanya kepada Rasulullah. Yang ketiga karena Az-Zahir. Betul? Setuju? Kira-kira duduknya kita sini sama Az-Zahir. Tadi kita udah sholawat ya. Tadi kita udah sholawat, ngeluapin rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rifki ingin menyampaikan tadi, meneruskan gimana Habib Bidin mengatakan almar'u ma man ahab, seseorang akan berkumpul dengan siapa yang ia cintai. Tadi Ustadz Hani juga bilang laki-laki Allah kasih akal 9, panjang akalnya 99, perasaan wanita itu besar 99 tapi nggak punya akal. Makanya banyak istri yang diakali nama suami. Jujur, selipan-selipan duit itu laki yang tahu, perempuan nggak bakal tahu.
Tapi subhanallah, perempuan punya insting perasaan yang kuat, Pak. Kita naruh duit di mana aja, insya Allah pasti ketemu. Betul ya? Apalagi kalau udah mau cuci celana tuh. Kalau mau cuci celana, nyuci laki, punya celana laki paling seneng. Kenapa? Nemu duit 10 juta. Amin gitu, amin. Kapan lagi nemu duit? Tapi itu bukannya nemu ya Bu, tetap haknya suami. Tetap hak suami. Habis suaminya pelit, pakai nggak apa-apa. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jujur ini imtithalul amar. Ini suatu perintah. Jujur Habib Rifki juga dapat kabar acara di sini baru 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ditelepon untuk acara di sini. Bingung kita mau ngomong apa hari ini. Di samping saya yang sanad ilmunya terus sampai ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah kiri saya, di belakang kita semua orang-orang saleh. Kalau perumpamaan ahli Arab, kalau ada air nggak perlu lagi tayamum. Kita tayamum, ada air, tayamumnya gugur, batal. Karena udah bisa untuk ambil wudhu. Beliau ini mata air atau mata daripada ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru beliau yang sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini bil barakah, minta keberkahan karena suatu perintah dari guru, insyaallah menjadi satu keberkahan buat diri Rifki ini. Amin ya rabbal. Rifki ingin menyampaikan sedikit karena ini momen Muharram. Ada satu kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dikatakan di dalam riwayat iman tanpa keraguan. Imannya Nabi Ibrahim tanpa keraguan kepada Allah. Tapi iman kita, iman yang penuh dengan keraguan kepada Allah Rabbul Alamin. Banyak orang yang di akhir zaman seperti ini lebih percaya dengan adanya situasi yang ada di depan matanya. Tapi Nabi Ibrahim mendidik kita bahwasanya apa yang telah ditentukan oleh Allah itu adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah yang tidak akan pernah bisa hilang. Nabi Ibrahim saat puluhan tahun menikah dengan Siti Sarah, tidak memiliki putra, tidak memiliki anak, namun mendapatkan perintah dari Allah, ya Ibrahim, menikahlah kembali dengan Hajar. Diperintahkan untuk menikah dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim sami'na wa ta'na, mendengar, menyimak, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan hasil, memiliki putra dari Siti Hajar yang bernama Nabi Ismail. Lu Ismail aja. Kalau Ismail doang tukang ojek. Kalau ngomongin Nabi mesti lengkap. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, memiliki putra yang bernama, kan bagus luar biasa. Saat Nabi Ibrahim mendapatkan putra seorang yang dinanti-nanti, dengan penuh kasih sayang Nabi Ibrahim memberikan curahan kasih sayang tersebut, maka Allah memberikan satu perintah, ya Ibrahim, bawalah Hajar dan Ismail ke tanah Bakkah. Dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail dibawa ke tanah Bakkah yang kita kenal sekarang Makkah Al-Mukarramah. Tandus, tidak memiliki apapun kecuali hanya mereka berdua yang hidup di tanah Bakkah. Seorang istri yang salehah, ibu, dengar nih, dengar. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah bawa istri dan anaknya ke tanah Bakkah yang tanahnya tandus. Beliau istri yang salehah dan beliau mengatakan, apapun yang Allah berikan kepadaku di hari ini, maka Allah yang pasti akan menjagaku. Banyak sekarang istri yang dinikahin sama suami, begitu diajak pindah, jangan, saya kesian bapak sama ibu. Diajak ke sana nggak mau pindah, nemenin suami nggak mau.
kewajiban seorang istri adalah selalu menemani suami di kala suka maupun betul nggak Mas? Tenang, saya wakilin. Saya kelihatan di sini muka-muka Mas nih kayaknya muka-muka penuh dengan tekanan. Betul ya? Tenang, habis ini kita selesaikan. Saat Nabi Ibrahim pulang dapat beberapa puluh tahun diperintah oleh Allah kembali lagi suruh tengok Siti Hajar dan Nabi Ismail. Begitu sampai duduk tertidur di bawah pohon, Allah berikan ilham lagi bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim seorang ayah yang memiliki rasa cinta kepada Nabi Allah Ismail, lalu beliau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Saat itu beliau izin dengan Siti Hajar, maka segerakan. Maka saat Nabi Ismail ditanya, ya wahai anakku, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa jawaban anak yang saleha? Hei anak muda, anak muda, anak muda. Ini contoh anak yang soleh. Apa kata orang tua? Iya. Jangan kata pacar baru iya kata orang tua, malah selalu tidak dijalankan perintahnya. Ini sekarang rata-rata, maaf. Tadi kalau bilang Habib Bidin bilang tadi perempuan sekarang, tadi wanita-wanita mandang Habib Bidin, sekarang Habib Rifki datang mandang Habib Rifki. Maaf Bib, emang perempuan itu gampang ngasih PHP? Betul Mas. Panjenengan korban ya. Jangan terlalu cinta yang begini mah jangan. Percuma, perempuan itu punya perasaan 99, gampang membagi cintanya kepada yang lain. Terusin dulu ya. Boleh ya? Rifki dikasih waktu berapa menit nih? 10 menit juga ya? Berarti tinggal berapa? 2 menit lagi. Berapa? Kuat emang, sampai jam 2 kuat. Sanggup? Ih, Rifki mah enggak. Kata Nabi Ibrahim saat memerintah seorang anak yang wajib harus disembelih karena ini adalah perintah Allah, maka seorang anak menjawab, wahai ayahku, maka segerakanlah perintah Allah, insya Allah aku menjadi anak yang sabar. Ini anak yang saleh. Ini kita disuruh sholat, nak sholat ntar, nak puasanya yang benar. Saking benernya tidur dari habis subuh sampai ketemu maghrib. Anak muda sekarang kan begitu, tidurnya dirapel. Betul ya? Kalau Ramadan begitu kan ya? Tidur jam 7 bangun setengah 6. Puasanya cuma 25 menit. Udah gitu doanya, ya Allah terimalah puasa kami. Apaan yang diterima? Disinilah cara Allah memberikan satu contoh lewat nabi-nabinya. Nabi Muhammad menebarkan cinta, menebarkan kasih sayang, memberikan kenyamanan. Nabiur Rahmah, Nabi yang menebarkan kasih sayangnya. Hari ini kita berkumpul karena cinta dan karena sayangnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Teringat omongan tadi Ustadz Hani menyampaikan, itu ada di dalam kalam Imam Al-Ghazali, wanita itu perasaannya ibarat cermin. Ustadz Hani, wanita itu ibarat cermin hatinya. Kenapa perasaannya atau hatinya dikatakan sebagai cermin? Karena manusia yang paling senang cermin itu perempuan. Betul ya? Bangun tidur ngaca, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dandan, pakai baju, pakai kerudung, mau keluar kamar, duduk di atas, buka handphone kamera depan, nengok jendela, pakai helm, lampu merah nengok mobil. Setuju ya? Betul ya? Di motor, di sini ada yang bawa motor, ada kacanya nggak? Apa namanya? Fungsinya buat apa? Tuh orang gila kan? Yang namanya spion itu ikhtiar kita di jalan. Kalau ibu, mohon maaf,
nih. Perempuan izin bener-bener. Minta maaf, minta ridho. Kalau orang naik motor ada spion itu buat nengok ke belakang. Kalau ibu, kalau mau ke kanan, mau ke kiri, lihat dulu tuh spion. Jadi nggak perlu nengok. Itu fungsinya. Orang Jepang bikinin motor sama kita tuh udah cerdas banget. Tapi orang Tegal jauh lebih cerdas. Kalau saking cerdasnya, maafin, jangankan orang yang ngangkat tangan doa, spion juga sama berdoa. Coba lihat mas, kalau lagi naik motor semua spionnya kalau perempuan tuh sebegini tuh. Betul kan? Yang Rifki mau tanya, itu spion mau lihat kemana? Ke muka. Biar apa? Takut hidungnya terbang gitu? Mohon maaf. Ada satu, ini perkataan Nabi SAW. Wahai para pria, wahai para laki-laki, jangan kalian berjalan di belakang seorang wanita. Nih, gue baru tahu hadis ini ternyata fungsinya luar biasa. Paling gedek kalau udah bawa kendaraan depannya perempuan. Itu sakitnya, ya Allah. Dia yang salah, dia yang lawan arah, kita yang diomelin. Tadi lagi putar balik mau masuk gang, hampir aja ya Allah udah astagfirullahaladzim. Dia udah bener ngasih sennya kanan, nggak tahu dia masuk gang yang seberangnya. Bisa kebayangkan? Ternyata ini fungsinya dari hadis Nabi juga ini ada loh. Makanya buat laki-laki kalau naik motor depannya perempuan atau naik mobil depannya perempuan lebih baik jaraknya 200 meter. Karena pikirannya labil. Dia nggak bakal pernah nengok spion. Rifki mau tanya, spion tadi fungsinya buat nengok kemana? Kemana? Tapi Rifki bisa ambil kesimpulan. Kenapa yang namanya wanita tidak pernah mau melihat spion buat nengok ke belakang? Karena perempuan tidak akan pernah ingin melihat masa lalu. Yang dia cari adalah masa depannya. Siapa masa depannya? Kita para laki-laki. Jadilah apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Jadilah kalian seorang laki-laki yang dapat membimbing perempuan yang ada di dalam rumah kalian sampai masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dikembalikan lagi kepada Doro Habib, Presiden Az-Zahir. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.